Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Dia menutupi dadanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, dan merasa ngeri saat mendapati daging dan darah di lukanya berubah menjadi hitam dan membusuk dengan kecepatan yang aneh. Kekuatan dunia bawah sangatlah korosif. Chen Ping tidak percaya bahwa tubuhnya begitu kuat, bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih terkikis oleh kekuatan dunia bawah lawan. Chen Ping, teriakan cemas terdengar, dan Humasi, Huo Jingjing, Yun Wuya, Mo Qingyun dan yang lainnya diikuti oleh ratusan pengikut Sekte Qingyun. Mereka melindungi Chen Ping, menatap kedua tetua Netherworld yang melayang di langit dan energi Netherworld di seluruh tanah. Wajah mereka semua tampak sangat jelek. Tanpa diduga, kedua orang tua ini begitu kuat sehingga Chen Ping terluka tepat setelah pertarungan. Lindungi Chen Ping, Humazi meraung, dan ratusan jimat terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka berubah menjadi dinding perisai yang menghalangi Chen Ping. Huo Jingjing memegang pedang kuno dan mengayunkan energi pedang, menyerang manik jiwa wanita cakar hantu. Datang lagi sekelompok orang yang mencari kematian. Dewa jiwa tenggelam mengayunkan rantainya, dan sabitnya membentuk busur di udara. Api dunia bawah berubah menjadi hujan api dan menghantam para pengikut Sekte Qingyun. Jangan takut, Yun Wuya meraung, mencoba menenangkan murid-muridnya. Namun, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kedua tetua Netherworld. Mereka adalah pengawal bayangan Yinxi yang mereka bawa. Para penjaga bayangan ini berpakaian hitam, dengan topeng hantu di wajah mereka. Gerakan mereka sama misteriusnya dengan hantu, dan bilah pendek di tangan mereka bersinar dengan cahaya biru tua yang beracun. Begitu mereka muncul, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu ke arah para pengikut Sekte Qingyun seperti gelombang pasang. Hati-hati dengan pisau beracun. Tepat saat seorang tetua Sekte Qingyun selesai memberikan peringatan, dia melihat lengan seorang murid dipotong oleh penjaga bayangan. Dalam sekejap, energi hitam menyebar dan dia jatuh sambil berteriak. Medan perang langsung berubah menjadi kacau. Cahaya keemasan dari jimat Humasi dan cahaya dingin dari bilah racun penjaga bayangan saling terkait. Pedang kuno Huo Jingjing bertabrakan dengan api Netherworld milik penguasa jiwa tenggelam. Cahaya pedang Yun Wuya dan cakar jiwa milik wanita cakar hantu saling membombardir. Napas Mo Qingyun dan teriakan jiwa yang memenuhi udara naik turun. Seorang murid inti Sekte Qingyun diserang dari depan dan belakang oleh dua pengawal bayangan. Pedang panjangnya terputus oleh bilah pendek dan meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang. Murid lain mencoba menyelamatkannya, tetapi tertembak di tenggorokan oleh jarum beracun yang dilemparkan oleh penjaga bayangan. Dia jatuh ke dalam genangan darah dengan mata terbuka lebar. Membunuh. Mata Huo Jingjing memerah, dan energi pedang di sekelilingnya melonjak. Dengan berkah pedang kuno, Huo Jingjing bergegas ke tempat di mana para penjaga bayangan paling terkonsentrasi, tetapi dia juga mendapat pukulan berat dari manik jiwa wanita cakar hantu. Dia terkena pukulan keras dan menyemburkan darah. Pedang Yun Wuya bergerak semakin cepat, jaring pedang menutupi beberapa pelindung bayangan, tetapi pedang itu terjerat oleh rantai dewa jiwa tenggelam. Wanita cakar hantu mengambil kesempatan untuk menamparkan punggungnya, menyebabkannya terhuyung dan menyemburkan darah. Humasi mengeluarkan Five Thunders Talisman, terakhir dari dasar kotaknya. Cahaya keemasan menyala, dan 5 pilar petir setebal ember menyambar ke arah dua tetua Netherworld, tetapi diblokir oleh perisai Netherworld yang mereka pegang bersama. Wanita cakar hantu mencibir dan menjentikkan 10 jarinya. Puluhan manik-manik jiwa melesat ke arah area tempat para murid Sekte Qingyun paling terkonsentrasi. Ledakan terdengar satu demi satu, darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jeritan bergema di seluruh reruntuhan.
Chen Ping berjuang untuk berdiri dan menatap pemandangan tragis di depannya, matanya merah. Dia menahan napas yang melonjak di tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika Raja Iblis. Awan merah berkata, "Gunakan aku." Chen Ping mengangguk, "Tidak buruk. Hei, aku suka." Raja Iblis ciun terkekeh dan mulai mengendalikan tubuh Chen Ping secara langsung. Melihat hal itu, kedua lelaki tua dari Netherworld itu memancarkan senyum sinis di mata mereka saat mereka menatap ke arah lelaki muda itu dengan amarah yang membara di matanya. Awan hitam pekat di langit semakin rendah, dan api jiwa bagaikan jutaan mata yang penuh kebencian. Menyaksikan pertarungan berdarah, mewarnai reruntuhan dengan warna darah yang menyedihkan. Saat kesadaran Raja Iblis, awan merah menyapu anggota tubuh dan tulang Chen Ping seperti api padang rumput. Atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Aura di sekitar Chen Ping tiba-tiba berubah. Aura itu bukan lagi niat pedang yang jelas, tetapi berubah menjadi api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Energi iblis yang gelap bercampur dengan cahaya merah yang aneh, yang langsung mengubahnya menjadi dewa iblis yang bermandikan api. Wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba memerah, pupil matanya dilahap oleh api iblis merah, dan senyum mengerikan di sudut mulutnya dipenuhi kegilaan. Aura apa ini? Pupil mata Ghost Claw Lady tiba-tiba mengecil. Kekuatan iblis yang luar biasa membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah, dan cahaya manik-manik jiwa di antara 10 jarinya sedikit meredup. Tangan Dewa Jiwa tenggelam yang mencengkeram erat rantai itu juga bergetar hebat. Api Netherworld tampak rapuh seperti nyala lilin di hadapan api iblis. "Hehehe, dasar bajingan Netherworld, beraninya kau bersikap lancang di hadapanku." Pada saat ini, suara Chen Ping tidak lagi dingin dan jernih, tetapi campuran suara-suara jahat dari raungan ribuan jiwa yang penuh kebencian, mengguncang udara di seluruh reruntuhan. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola ajaib hitam seperti tinta namun menyala dengan api merah muncul dari telapak tangannya. Keberadaannya saja sudah menyebabkan riak-riak yang terdistorsi di angkasa. Pengadilan kematian. Sang penguasa jiwa tenggelam meraung dan menebas ke arah Chen Ping dengan sabit berantai yang membawa api dunia bawah yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, mencoba untuk bangkit kembali di bawah kekuatan iblis aneh ini. Akan tetapi, Chen Ping terlalu malas untuk mengayunkan pedangnya dan hanya mengarahkannya dengan santai. Engah, bola sihir di ujung jari itu langsung mengembang dan berubah menjadi sinar api sihir berwarna merah dan hitam. Saat bertabrakan dengan sabit, api dunia bawah mencair seperti es dan salju yang bertemu matahari. The Drowned Soul Man hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang di sepanjang rantai, dan lengannya patah dengan bunyi krek. Dia tersambar petir dan terlempar ke belakang, menghancurkan separuh gunung. Dia memuntahkan darah hitam, matanya penuh dengan kengerian yang tak terbayangkan. "Sekarang giliranmu, perempuan tua." Chen Ping menjilat sudut bibirnya, dan sosoknya muncul di depan Ghost Claw Lady seperti hantu. Ghost Claw Lady dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia menusuk lagi dengan tombak jiwa berwarna merah darah yang dibentuk oleh 10 manik jiwa, tetapi ditangkap oleh Chen Ping dengan tangan kosong. Aduh, kekuatan ribuan jiwa yang mati pada tombak jiwa menggerogoti telapak tangannya dengan panik, tetapi tidak dapat melukai sedikit pun kulitnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh api iblis di telapak tangannya, menyebabkannya menjerit dengan menyedihkan, dan tombak jiwa berwarna darah itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wanita cakar hantu itu begitu ketakutan hingga dia ingin melarikan diri, tetapi dia melihat tangan Chen Ping yang lain telah mencengkeram lehernya. "Tidak, biarkan aku pergi." Bising. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meremas kelima jarinya dengan kuat. Ledakan. Kepala Ghost Claw Lady meledak seperti semangka, dan otak berwarna hijau tua bercampur darah hitam berceceran. Keluar, butiran jiwa yang tersisa kehilangan kendali dan meledak menjadi bola kabut darah di udara. Tubuhnya terkulai lemas, nyawanya hilang,
hanya matanya yang masih dipenuhi ketakutan luar biasa. Hanya butuh beberapa saat untuk menghadapi Ghost Claw Lady. Chen Ping berbalik dan menatap Dronet Soul Man yang baru saja keluar dari reruntuhan. Senyum muram di wajahnya semakin lebar. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mati dengan nyaman. Penguasa jiwa yang tenggelam telah kehilangan semua keganasannya saat ini. Seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Bagaimana mungkin dia berani menanggapi? Tiba-tiba dia memanggil perisai Netherworld terkuat dalam hidupnya, dan perisai energi gelap itu melindungi seluruh tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin melarikan diri ke celah Netherworld. Mau lari, Chen Ping mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga otomatis terbang ke tangannya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga diberkati oleh api ajaib, dan badan pedang ditutupi dengan garis-garis merah dan hitam, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya pelan, lalu aliran energi pedang api jahat melesat keluar dari udara. Engah, perisai Netherworld, yang katanya tidak bisa dihancurkan, terkoyak seperti kertas tipis. Kekuatan pedang yang tersisa, masih ada, dan membelah penguasa jiwa tenggelam menjadi dua dari bahu hingga pinggul. Sebelum kedua bagian tubuh itu menyentuh tanah, mereka terbakar habis menjadi abu oleh api iblis yang mengikutinya. Hanya tersisa sedikit jiwa yang tersisa, yang mengeluarkan ratapan terakhir dalam api iblis sebelum menghilang ke udara tipis. Hanya butuh beberapa tarikan napas untuk menghadapi kedua tetua Netherworld. Chen Ping mengalingkan matanya yang merah ke arah pengawal bayangan Yin Xi yang masih bertarung dengan para pengikut Sekte King Yun. Para penjaga bayangan ini awalnya ditahan oleh orang-orang Sekte King Yun, dan sekarang melihat kematian tragis kedua tetua, moral mereka telah menjadi kacau, dan gerakan mereka menjadi kaku. Pergilah ke neraka, kalian bajingan. Chen Ping melompat ke udara, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari liar, berubah menjadi hujan pedang iblis yang menutupi seluruh medan perang seperti membajak ladang. Pedang beracun dan gerakan tubuh para penjaga bayangan itu tidak ada artinya jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Kemanapun hujan api dan pedang iblis itu lewat, bayangan hitam berjatuhan berkelompok, dan terbakar menjadi arang sebelum mereka sempat berteriak. Kadang-kadang, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh peluru ajaib yang ditembakkan oleh Chen Ping. Hu Maxi, Huo Jingjing dan yang lainnya berdiri di sana dengan kaget, melihat sosok yang terbungkus api iblis merah bergerak bebas di antara kelompok musuh, meninggalkan mayat di mana-mana yang dilewatinya. Rasa kaget yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Musuh kuat yang tadi membuat mereka tak berdaya, kini menjadi lemah bagaikan ayam atau anjing di bawah kekuatan jahat ini. Terutama Master Istana Ketujuh, yang menatap Chen Ping dengan ngeri. Jika Chen Ping seperti ini tadi, dia takut dia tidak akan bisa melakukan satu gerakan pun. Batuk, batuk, batuk. Setelah beberapa saat, penjaga bayangan terakhir ditelan oleh api iblis. Tubuh Chen Ping tiba-tiba mulai batuk hebat, dan yang mengalir dari sudut mulutnya bukan lagi darah hitam, tetapi jus merah dengan energi iblis. Api iblis di tubuhnya mulai berkedip-kedip tak stabil, dan jejak kejelasan muncul dengan susah payah di pupil merahnya. Senior, kau sudah keterlaluan. Aku tidak sanggup menahan ledakan kekuatanmu. Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Ciyun tanpa berkata apa-apa. Saya agak terlalu sok tadi, maaf. Begitu dia selesai berbicara, nyala api merah iblis di mata Chen Ping dengan cepat memudar. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia ditopang oleh Huo Jingjing yang bergegas datang tepat waktu. Wajahnya sepucat kertas, dan meskipun luka di dadanya tidak lagi membusuk, luka itu samar-samar memancarkan aura hitam. Jelas bahwa kekuatan Raja Iblis Awan Merah juga telah menggerogoti tubuhnya. Chen Ping, apa kabar? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping melambaikan tangannya, melihat mayat-mayat hangus di tanah dan aura Netherworld yang perlahan menghilang,
dan merasakan energi iblis dan kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya. Cahaya kompleks melintas di matanya. Dia menatap awan gelap di barat laut yang belum sepenuhnya menghilang, dan berbisik, tidak peduli organisasi apa yang dimiliki pihak lain, akun ini baru saja dimulai. Di reruntuhan, bau darah dan makanan yang terbakar bercampur menjadi satu. Para pengikut sekte King Yun Yang, selamat dari bencana itu menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Master Istana Ketujuh juga terhuyung-huyung saat ini, menatap Chen Ping yang terluka, dan berkata dengan kaget, "Chen Ping, apakah kamu baru saja dirasuki?" Chen Ping mengangguk dengan jujur, "Itu adalah jiwa seorang temanku. Biarkan dia meminjam tubuhku untuk sementara. Waktu, temanmu, surga ke-9, his." Master Istana Ketujuh langsung menghirup udara dingin. Itu adalah surga ke-9. Tidak heran jika jiwa biasa bisa menjadi begitu kuat dengan meminjam tubuh. Saya akan melaporkan informasi Anda kepada Master Istana keempat dengan jujur. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membujuk kuil agar berhenti menjadi musuh Anda. Namun kata-kataku tidak begitu berarti. Apakah kata-kataku akan efektif atau tidak tergantung pada para pengambil keputusan di Istana Raja Lahi. Tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya dan memberitahumu bahwa kamu punya teman di surga ke-9. Master Istana Ketujuh sedang mencoba menyenangkan Chen Ping saat ini. Sahabat di surga ke-9, hanya untuk satu hal ini, kalian akan menjadi tak terkalahkan di surga ketiga. Terima kasih. Chen Ping mengangguk ke arah Master Istana Ketujuh. Tidak, kita tidak saling mengenal tanpa bertengkar. Aku masih punya beberapa sumber daya di sini, kamu bisa tenang dan pulih di sini. Master Istana Ketujuh sangat perhatian, saat ini dia hanya ingin berteman dengan Chen Ping dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.